Mereka bikin global warming yang pertama kan. Mereka bikin global warming yang pertama. Mereka membakar semua hutan. Mereka membakar semua ini supaya esnya mencair dan mereka bisa tinggal dengan tenang. Dibikin bak yang luar biasa. Ya, kita nggak ngerti pokoknya ada global warming di situ. Karena di zaman itu orang mengenal api, ya. Itulah zaman api. Kan teknologi yang pertama adalah orang ketika api diperkenalkan kepada dunia. Kedua, ketika roda diperkenalkan kepada dunia. Ketiga, ketika mesin uap dikenalkan kepada dunia. Keempat, ketika mesin tik dikenalkan pada dunia. Itu teknologi itu cepat sekali makin lama, ya kan? Tapi pertama itu dimulai dengan zaman api. Ketika api itu diperkenalkan, penggunaan api itu diperkenalkan kepada dunia. Ya. Nah, itulah zaman es yang terakhir. Makanya waktu Nuh masuk Bahtera, itu kan hujan yang pertama. Sebelumnya nggak pernah ada hujan. Karena penguapan yang luar biasa, terjadi kondensasi yang luar biasa di langit, sehingga turun hujan. Nah, itu yang disebut dengan orang-orang yang kayak cuma Nuh ini bisa sendirian, dia bisa bikin bahtera yang segitu gede ya, yang besarnya itu kira-kira 2/3 kapal Titanic ya kan, 2/3 kapal Titanic itu kapalnya Nuh itu. Coba Anda bayangin, sendirian dia bikin itu. Titanic itu yang bikin berapa ribu orang tuh. Tapi dia bikin sendirian loh, sama 3 orang anaknya loh dia bikin. Coba. Artinya kan memang orang-orang yang sakti kan, orang sakti mandraguna kan. Nah, itu yang namanya bangsa orang-orang yang gagah perkasa itu, maksudnya seperti itu, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke Pak Timotius. Silakan Pak Timotius. Ya, shalom. Shalom Pak Timotius. Mau tolong tanya untuk Kejadian 6 ayat 4. Ya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Saya mau tolong tanya, untuk orang-orang raksasa di bumi itu zaman kapan ya Pak ya? Sama yang kedua, anak-anak Allah itu siapa? Dan anak-anak perempuan manusia itu siapa? Ya, kalau gitu. kita melihat pola di dalam Alkitab, ya, yang disebut anak-anak Allah adalah orang yang mengikuti perintah Allah, maka disebut anak Allah. Orang-orang yang lahir dari Allah disebut anak Allah, ya. Bentar ya, ayatnya ada di orang yang lahir dari Allah disebut anak Allah. Itu ada di 1 Yohanes 5 ayat 1 ya. Salah satunya ada di 1 Yohanes 5 ayat 1. Sebentar saya buka ya. Nah, ini saya ini dulu, saya share screen ya. Di 1 Yohanes 5 ayat 1 kalau nggak salah ya, ini saya cari. Saya share screen dulu. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Kalau lahir dari Allah, berarti kan dia adalah anak-anak Allah, ya kan? Karena dia lahir dari Allah kan. Nah, setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi dia juga yang lahir daripadanya. Nah, terus ayat ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, jadi yang disebut dengan anak-anak Allah kalau kita mengikuti perintah-perintahnya. Nah, sejak Kain berbuat dosa, ya, karena dosa pertama itu dilekatkan kepada Kain ya. Dosa itu bukan Adam dan Hawa, Kain yang pertama kali berbuat dosa. Nah, lalu keturunan Kain itu disebut anak-anak manusia. Karena kemudian roh Allah mulai meninggalkan dia.
Sementara orang-orang yang melakukan perintah Allah, keturunan Adam yang masih setia dengan perjanjian itu, mereka disebut anak-anak Allah. Nah, kemudian anak-anak Allah melihat anak-anaknya manusia, Kain itu cantik-cantik, lalu berhubungan. Nah, itu namanya pernikahan yang tidak seimbang itu loh, antara yang kalau bahasa sekarang, bahasa umumnya itu pernikahan beda agama, begitu itu loh. Nah, tetapi zaman itu namanya beda agama itu bukan sekedar agamanya. Kalau sekarang namanya pernikahan beda agama itu cuma formalitas doang, cuma retorika, ya agamanya doang. Tapi apakah orang yang Kristen itu benar-benar Kristen? Belum tentu. Ya, apakah yang Islam itu benar-benar Islam? Ya belum tentu. Yang Islam yang nggak sholat, yang Kristennya juga belum lahir baru, ya kan? Nah, tapi kalau zaman itu, kalau yang disebut anak-anak Allah itu benar-benar orang-orang yang hidupnya di dalam komunitas anak-anak Allah ini, kemudian dia nyebrang. Ya dia ngelihat, cantik-cantik. Mengapa cantik-cantik? Karena dalam komunitas anak-anak Allah, mereka saling menjaga satu sama lain, tapi di dalam komunitas anak-anak manusia, wah mereka suka tubruk aja langsung. Gubrak, olala bebe kan? Sama seperti sekarang kan? Jadi mereka kemudian melakukan free sex, ya kan? Dan lahirlah bangsa-bangsa raksasa, anak-anak yang tidak baik. Tetapi karena mereka tidak baik, mereka kemudian melawan Allah. Nah, bilang gagah perkasa di hadapan Allah. Kata di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang melawan Allah. Gagah perkasa melawan Allah. Kayak Nimrod adalah pembunuh yang gagah perkasa di hadapan Allah. Ya, Yehova Livne, ya, dia melawan Allah. Nah, mereka orang-orang kenamaan. Karena mereka itulah orang-orang yang berani keluar dari kultur tradisi Sumerian. Mereka yang membuat kultur Sumerian yang baru. Ya, nah, mereka itu kejadian 6 ini adalah zaman es yang terakhir. Jadi apa yang mereka lakukan kita nggak tahu, mungkin bakar hutan, mereka bikin global warming yang pertama kan. Mereka bikin global warming yang pertama, mereka membakar semua hutan, mereka membakar semua ini supaya esnya mencair dan mereka bisa tinggal dengan tenang. Dibikin yang luar biasa. Ya, kita nggak ngerti, pokoknya ada global warming di situ. Karena di zaman itu orang mengenal api, ya. Itulah zaman api. Kan teknologi yang pertama adalah orang ketika api diperkenalkan kepada dunia. Kedua, ketika roda diperkenalkan kepada dunia. Ketiga, ketika mesin uap dikenalkan kepada dunia. Keempat, ketika mesin tik dikenalkan pada dunia. Itu teknologi itu cepat sekali makin lama, ya kan? Tapi pertama itu dimulai dengan zaman api. Ketika api itu diperkenalkan, penggunaan api itu diperkenalkan kepada dunia. Ya. Nah, itulah zaman es yang terakhir. Makanya waktu Nuh masuk Bahtera, itu kan hujan yang pertama. Sebelumnya nggak pernah ada hujan. Karena penguapan yang luar biasa, terjadi kondensasi yang luar biasa di langit, sehingga turun hujan. Nah, itu yang disebut dengan orang-orang yang kayak cuma Nuh. Nuh ini bisa sendirian, dia bisa bikin bahtera yang segitu gede ya. Yang besarnya itu kira-kira 2/3 kapal Titanic ya. Ya kan, 2/3 kapal Titanic itu kapalnya Nuh itu. Coba Anda bayangin, sendirian dia bikin itu. Titanic itu yang bikin berapa ribu orang tuh. Tapi dia bikin sendirian loh, sama 3 orang anaknya loh dia bikin. Coba. Artinya kan memang orang-orang yang sakti kan, orang sakti mandraguna kan. Nah, itu yang namanya bangsa orang-orang yang gagah perkasa itu, maksudnya seperti itu, Pak. Karena kalau raksasa yang sampai tingginya 3 meter itu nggak ada, Pak, itu. Orang Yahudi juga memahaminya bukan raksasa yang 3 meter itu bukan. Nah, kalau ada Goliat, apakah itu bangsa raksasa? Bukan, itu kelainan genetik. Ya, ada orang-orang yang kayak Goliat, tetapi itu kelainan genetik, bukan karena bangsa raksasa. Bukan karena bangsa raksasa kayak yang orang 3 meter, enggak, bukan. Gitu, Pak Timotius. Berarti orang raksasa yang di sini yang dimaksud apa, Pak? Itu orang-orang raksasa, orang raksasa itu, the great man, itu masih orang besar itu loh, Pak. Orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat. Nephilim bukan itu orang yang tinggi gitu, bukan. Bukan. Itu bisa artinya tinggi besar, memang raksasa secara hurufiah. Tetapi bangsa raksasa itu coba Jepang adalah raksasa teknologi dunia. Ya, apakah memang raksasa beneran? Enggak kan? Itu adalah sebuah metafora kan, kias kan? Ya kan?
komunis, misalnya disebutkan apa namanya, Jepang adalah raksasa industri, ya kan? Terus ada lagi katakan Cina adalah raksasa ekonomi dan seterusnya, seterusnya. Itu kan adalah sebuah kias, ya kan? Apakah Cina itu benar-benar bangsa raksasa? Bukan. Apakah Jepang raksasa? Bukan. Orang Jepang pendek-pendek. Itu, Pak. Loh, Pak, tapi dengan terjemahan yang lain, ini tertulis para raksasa telah ada di bumi. Iya, dia kan terjemahan kan kepengaruh dengan dogma gereja. Kalau orang Yahudi, kita tanya orang Yahudi mah nggak percaya Pak ada raksasa begitu Pak. Nggak ada raksasa itu Pak. Orang Yahudinya nggak percaya, kenapa kitanya jadi percaya? Karena kita terpengaruh, orang Kristen kan kita banyak terpengaruh dengan pagan Yunani kan. Pagan-pagan ini kan banyak cita-cita, oh ini ada negeri para raksasa, kan begitu kan. Itu Pak. Oke, makasih Pak. Jadi kita kalau mau, makanya ikut kelas evangelis Pak. Di kelas evangelis nanti diajarin Pak. Nah, nanti kita kelas evangelis baru ada lagi bulan April, Mei kita ada lagi ya. Ini bulan April ya, ada satu kelas ya. Kita buka satu kelas evangelis bulan Iya April. Pak, istri saya yang sudah Pak. Oh, isinya udah ikut ya. Oke. Iya. Makanya ikut kan, ada rekamannya kan, selalu saya kirim. Iya. Nanti kita masuk tuh. Ini kan minggu ini kita masuk. Yang hari apa isinya ikut? 18. Oh, 18 itu kan, nah itu kita sudah masuk ke kejadian tuh. Nah, kita udah masuk ke Targum dan ini segala. Ya, kita udah masuk ke Targum segala. Orang Yahudi tidak mengakui ada raksasa itu ya. Ya. Oke, lanjut ya. Terima kasih Pak Kocang. Iya.